Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Dewha, NIM 22016080, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Pengantar Kewirausahaan, dosen pengampu Bapak Firman. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul Sajian Rendang Minangkabau, salah satu makanan khas Indonesia yang mendunia. Rendang merupakan makanan khas yang berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang merupakan hidangan yang wajib disajikan pada saat upacara adat Minangkabau, kenduri atau pesta pernikahan, makan bajamba, dan menyambut tamu kehormatan. Sebenarnya nama asli rendang adalah randang. Nama rendang ini diambil dari kata marandang yang artinya proses memasak makanan dengan waktu yang sangat lama dan banyak usaha. Rendang sendiri memiliki filosofi. Yang pertama yaitu daging sapi yang melambangkan minyak mama, yakni sebutan untuk pemimpin suku. Yang kedua karambia atau kelapa yang menggambarkan cadik pandai atau kaum intelektual. Yang ketiga, lado atau cabai yang melambangkan alim ulama. Dan yang keempat, pemasak atau bumbu-bumbu lain yang digunakan dalam rendang, yaitu simbol masyarakat yang ada di Minangkabau. Peluang bisnis usaha rendang kini sangat luas dan potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Bisnis rendang juga bisa dijalankan dengan cara yang sangat mudah dan tidak perlu mengeluarkan modal yang besar, sehingga bisa mengawali bisnis rendang dalam skala kecil terlebih dahulu. Prospek usaha rendang bisa dikatakan cukup bagus, meski keberadaan usaha rendang sudah ada sejak lama, namun tetap membuat peminat rendang tidak pernah surut. Bahkan dari waktu ke waktu akan terus bertambah sehingga membuat usaha rendang mampu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Tujuan dari kegiatan usaha ini yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendapatkan keuntungan. Yang kedua, memberikan manfaat kepada masyarakat untuk menggencarkan promosi dalam penjualan rendang. Yang ketiga, terciptanya kerjasama antara penjual daging dan rempah-rempah dengan kegiatan usaha penjualan rendang. Yang keempat, memberikan manfaat kepada masyarakat dalam memajukan bisnis usaha penjual rendang. Yang kelima, mengetahui ciri khas makanan dari Sumatera Barat. Dan yang keenam, mengetahui filosofi dan sejarah dari rendang. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan rendang sendiri yaitu bahan utamanya itu daging, santan, bawang merah dan bawang putih, cabai giling merah, lengkuas, kayu manis, daun kunyit, jahe, jintan, merica, ketumbar, batang serai, kemiri, jahe, dan bahan-bahan yang lain. Harga rendang sendiri berkisaran untuk 1 kilo rendang 250.000, setengah kilo rendang 140.000, dan seperempat kilo rendang dengan harga 85.000 atau bahkan bisa lebih. Keunggulan dari produk ini yang pertama yaitu pastinya halal dan higienis. Yang kedua, tanpa bahan pengawet, rasanya yang mantap, nikmat, dan bergizi. Dapat dikonsumsi di segala usia, kecuali balita, masa kadaluarsa 3 bulan, harga yang dijamin terjangkau dan bersahabat. Proses pelaksanaan usaha. Yang pertama itu proses promosi. Upaya yang dilakukan untuk memberitahu dan menawarkan produk rendang dengan tujuan menarik konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen dan distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Tujuan dasar dari promosi sebuah produk untuk memberikan informasi kepada para pelanggan terkait produknya. Informasi dapat berupa penawaran dan harga atau bonus yang menarik. Yang kedua yaitu usaha atau bisnis. Aktivitas yang dilakukan oleh seorang wirausaha untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang diinginkan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan. Aktivitas ini ditata dan diatur dengan baik supaya bisa meraih dan mewujudkan bisnis usaha semaksimal mungkin. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan. Cara yang efektif untuk mendapatkan pelanggan adalah dengan memaksimalkan promosi di media sosial.
menerapkan banyak strategi marketing, jalin kerjasama dengan rekan bisnis yang tepat, dan lakukan kolaborasi dengan bisnis yang berhubungan. Yang keempat, evaluasi bisnis. Hal ini ditentukan dari aset keuangan dan juga kinerja wirausaha. Selama menjalankan bisnis untuk memperkirakan nilai ekonomi alam suatu bisnis, setiap usaha bisnis pasti akan evaluasi bisnis yang berbeda-beda hingga berubah-ubah. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan selama menjalankan bisnis dengan menghitung bersih kekayaan sebuah usaha dengan menambahkan nilai aset dikurangi dengan biaya produksi untuk produksi rendang selanjutnya. Kondisi umum lingkungan usaha produk rendang ini, saat ini rendang merupakan makanan khas yang berasal dari Sumatera Barat yang sudah banyak diketahui oleh orang karena rasanya yang lezat. Rendang tidak hanya menggunakan bahan utama daging sapi, tetapi juga bisa menggunakan daging ayam. Cara pengemasan rendang yang akan dikirim keluar kota dikemas dalam kondisi masih hangat, kemudian langsung direkatkan dan divakum. Setelah itu, kemasan rendang akan diuapkan dengan suhu 120 derajat Celcius selama 30 menit. Cara ini dilakukan agar rendang sampai ke tangan konsumen dengan keadaan yang masih utuh dan baik. Tempat yang strategis untuk penjualan rendang adalah di tengah kota yang ramai pemukiman penduduk agar pembelinya juga ramai dan omset terus meningkat. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis usaha rendang. Yang pertama yaitu antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Dengan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi akan risiko-risiko yang terjadi sebuah bisnis akan dapat bertahan bahkan dalam kondisi sulit. 2. Tentukan target pasar. Walaupun target pasar untuk sebuah bisnis bisa di semua kalangan, namun ada baiknya bila target pasar dikategorikan sesuai dengan umur dan minat. Hal ini perlu dilakukan untuk membuat konten promosi dan pemasaran yang tepat sasaran. Yang ketiga yaitu hitung anggaran dana. Dalam sebuah bisnis tentu harus merencanakan anggaran dana yang dibutuhkan, mulai dari proses produksi hingga produk sampai ke tangan pelanggan. Hal yang harus diperhitungkan adalah biaya bahan baku, tenaga, karyawan, biaya energi listrik yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu lakukan promosi. Karena promosi dan pemasaran tersebut sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan angka penjualan demi menaikkan laba yang ditargetkan sebelumnya. Bila promosi dan pemasaran dilakukan tidak terarah dan tidak direncanakan dengan matang, maka akan menghasilkan hal yang sia-sia dan hal yang menjadi pemborosan dalam biaya. Yang kelima, tentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT yang merupakan analisis secara keseluruhan mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan dalam usaha. Manfaat kegiatan. Yang pertama, pengusaha bisnis rendang. Sebagai seorang wirausaha, kita harus tahu bisnis yang menjanjikan dan produknya banyak yang diminati seperti penjualan rendang. Seorang pengusaha harus tahu siapa target pasar yang dituju dan cara promosi yang tepat agar produk yang dijualkan laku serta memperluas marketing dengan cara memanfaatkan media online di internet. Yang kedua, masyarakat sebagai konsumen. Sebab konsumen merupakan fungsi yang dapat mempengaruhi keuntungan dari suatu usaha. Selain enak, rendang juga akan memenuhi nutrisi masyarakat bahwa di dalam rendang terdapat kandungan kalsium, protein, dan fosfor. Selagi rendang dikonsumsi tidak secara berlebihan. Dan usaha ini memiliki manfaat bagi masyarakat, yaitu untuk menyejahterakan ekonomi masyarakat, juga mengurangi kemiskinan, dan tentunya dengan usaha ini UMKM sangat terbantu. Yang ketiga, penjual daging. Dengan banyaknya rendang diminati di kalangan masyarakat, tentunya akan berdampak baik juga bagi penjual daging, sebab akan terus banyak dan tinggi angka permintaan daging di pasaran yang membuat penjual daging mempunyai banyak keuntungan dalam penjualannya. Yang keempat, meningkatkan perekonomian daerah. Apabila penjualan terus melambung tinggi, tentunya perekonomian akan semakin stabil. Kegiatan usaha ini akan banyak dan berdampak baik juga pada setiap industri rempah-rempah.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum